ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul mubarak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim yang Allah muliakan, semoga Allah limpahkan rahmat dan berkah pada kita semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas satu ayat dalam Al-Qur'an. Kalau kita bicara ayat Al-Quran di bulan Ramadan, maka yang kita akan jumpai adalah satu paket ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang kalau kita urut sampai ke ayat 187. Nah, kali ini kita akan mengulas satu ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan rumah tangga seorang muslim di bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah tema ayat di Quran itu hanya bicara tentang hukum, hanya bicara tentang syariat, hanya bicara tentang doa, keutamaan berdoa di bulan itu? Ternyata yang menarik adalah di Al-Baqarah 187 Allah sisipkan tentang bab rumah tangga di dalam Al-Quran. Yang ini kadang-kadang jarang orang memberikan perhatian pada ayat ini. Kebanyakan orang membahas Ramadan itu berhubungan dengan kewajiban. Kutiba alaikumusiyam, kemudian tentang hukum-hukum, tentang fikih puasa, kebanyakan itu. Padahal di ujung ayat paket Ramadan, di surah Al-Baqarah ayat 187-nya, nanti 188 sudah nggak ada lagi bicara Ramadan. 187 itu terakhir. Ya. Mari kita ulas mengapa Ramadan kita jadi seperti biasa-biasa saja setiap tahun. Bisa jadi memang rumah tangga kita tidak dikondisikan ketika memasuki bulan Ramadan. Ini masalah kita. Sehingga ketika Ramadan datang, Ramadan itu tidak punya tenaga, lemah sekali. Ya, jadi puasa semangatnya hari awal saja. Nanti besoknya anak-anak melakukan amal ibadahnya ya biasa-biasa saja. Suami biasa saja, istri biasa saja. Jadi di Ramadan tidak ada rasa sama sekali. Seharusnya Ramadan itu menghadirkan rasa yang berbeda ketika dibandingkan di bulan-bulan lain. Makanya sampai dalam di dalam urutan tentang Ramadan kan dulu para ulama berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kan artinya persiapan Ramadan itu sampai pada level Rajab. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram merawat, dan Ramadan itu adalah bulan memetik hasil atau memanen gitu. Nah, seharusnya kan kalau orang memetik hasil memanen itu kan orang hatinya gembira semua. Tapi kenapa kalau Ramadan rumahnya ya jadi seperti biasa saja. Baca Quran juga mungkin seadanya. Semua serba seadanya, serba pas-pasan lah. Sehingga jangan heran begitu keluar Ramadan, ya hasilnya, fragmentasinya sama saja dengan Ramadan di tahun yang lalu. Nah, kita ingin melihat Ramadan pada sisi yang berbeda di surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Mari kita ulas satu persatu supaya kita bisa mengambil fawaid atau hikmah di dalam ayat ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatus siyam rafathu ilan nisaikum. Nah, kalimatnya begitu. Dihalalkan bagi kamu pada malam. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan atau bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Gitu. Kalau kalimatnya uhillat, pertama nih dalam kaidah tafsir, kalau kalimatnya uhillat berarti sebelumnya hurimat gitu. Kaidahnya begitu. Jadi kalau dihalalkan berarti sebelumnya diharamkan gitu. Apa yang diharamkan? Ya yang diharamkan itu adalah bercampur dengan istri-istrimu di malam hari. Jadi dulu puasanya gini. Kalau dulu puasanya itu pertama kali disyariatkan, itu siang malam nggak boleh bergaul dengan istri. Awal mulanya. Kenapa sih kok harus dihalalkan? Nah, ini indahnya syariat Islam. Supaya orang merasakan betapa nikmatnya dari yang haram berubah jadi halal. Itu nikmat. Sama kayak orang seharian diharamkan makan minum, tiba-tiba beduk azan maghrib gitu misalnya,
Begitu makan kan nikmatnya luar biasa. Kenapa dia bisa merasakan nikmat? Ya karena sebelumnya dilarang gitu. Makanya ini cara agama kita, cara Al-Quran memberikan sentuhan iman supaya kita ini tidak menelan perintah itu dari Allah langsung diharamkan. Kalau langsung kan bisa saja Allah langsung haramkan dari awal. Tapi kenapa kalau Allah haramkan dulu baru kemudian dihalalkan? Ini syariatnya supaya kita bisa menikmati bahwa agama Islam ini memang indah sekali, dirasakan, dijalankan, dinikmati gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jadi tadinya haram tiba-tiba diperbolehkan. Kemudian ditekankan. Nah, ini kalimatnya penekanan ini. Kalimatnya yang tadinya diharamkan tiba-tiba dibolehkan dan campurilah. Nah, kalimat campurilah ini kata Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, seorang ulama ahli tafsir, ya sahabat Nabi juga, dia menyampaikan bahwa yang disebut dengan campurilah itu maknanya adalah carilah anak. Maksudnya apa? Bisa jadi momen Ramadan adalah momen untuk tumbuh suburnya perkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi urusan rumah tangga sampai berhubungan intim sampai program punya keturunan itu ada di Ramadan loh. Ini diriset loh oleh para ahli. Kenapa kok sampai ayat ini ada? Nah ini butuhnya ahli ilmu itu. Ahli ilmu tuh kalau punya ilmu itu seharusnya diriset Al-Quran itu. Ayat-ayat Al-Quran itu kenapa Allah perintahkan ya? Kan tadinya nggak diperintahkan, tiba-tiba diperintahkan. Carilah, gitu kan? Artinya campurilah. Yang tadi kan nggak boleh, jadi boleh, terus diperintahin. Campurilah, artinya bergaul. Kenapa harus bergaul dengan suami istri? Karena disebut dalam ayat berikutnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, nanti kita bahasin satu-satu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Nah, ini kaitannya dengan hukum ya tentang fikih ini. Tapi yang jelas begini. Ya, pertama ayat ini mengandung gradualitas syariat gitu ya. Pertama gradualitas syariat supaya agama Islam itu tidak berat dijalankan oleh umatnya, ringan. Kenapa? Yang tadinya haram tiba-tiba boleh. Ini urusan rumah tangga nih. Maka kalimatnya fal'ana bashirun. Artinya bashirun itu maksudnya berhubungan intimlah kamu lah kalau bahasa sederhana. Berhubungan intimlah kamu dengan istrimu di bulan Ramadan. Ini perintah juga. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, carilah anak kata Ibnu Abbas. Di dalam kalimat lain, kalimat campur dalam mereka carilah anak, ternyata diriset oleh para ahli hormon seorang wanita atau istri ketika masuk Ramadan ternyata berbeda dengan di Ramadan. Itu hasil risetnya. Nanti silakan dilihat risetnya ini siapa yang menyampaikan, dokter siapa, nanti bisa ditampilkan di teksnya. Tapi yang jelas ini hasil riset bahwa hormon wanita atau seorang istri ketika masuk Ramadan itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena memang Allah yang setting seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf ya mungkin sudah lama tidak punya keturunan, mungkin sudah puluhan tahun. Ini momentumnya. Begitu masuk Ramadan, sering-seringlah berhubungan intim. Pada malam hari tentu ya, bukan siang hari, pada malam hari. Karena perintahnya pada malam hari. Kenapa sih harus begitu? Hunna libasul lakum. Karena, ini bicara pakaian nih, kalau sekarang. Agak lompat sedikit. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Para ulama, bahkan mungkin para ustadz-ustadz ketika menyampaikan ceramah ya, di acara-acara pernikahan, pasti mereka kalau nyebut hunna libasul lakum wa antum libasul, ngebahasnya bahwa pakaian itu dari sisi fungsi, betul nggak? Dari sisi fungsi. Misalnya, fungsi pakaian menghangatkan, maka suami dan istri seharusnya saling memberikan kehangatan. Melindungi dari rasa cuaca yang dingin, melindungi dari cuaca yang panas. Itu fungsi pakaian. Ulama tafsir tidak hanya membahas tentang fungsi pakaian, tentang ayat ini, libasul lakum, tapi sampai pada level bahwa pakaian itu pertama
selain fungsinya, dia juga nyaman atau tidak dipakai, gitu loh. Maksudnya suami istri itu di bulan Ramadan, momentum Ramadan itu seharusnya bukan hanya bicara tentang fungsi, tapi juga bicara tentang kamu itu selama hidup berumah tangga dengan istrimu, dengan suamimu, apakah kamu menjadi pribadi yang nyaman atau tidak buat pasangan hidupmu? Kalau tidak, ayo dong Ramadan momentum Anda senyaman mungkin di hati suami. Seindah mungkin di hati suami. Mengapa? Oh, ini bulannya kok. Kalau mau sabar ditahan, kalau mau marah ditahan, kalau mau berbuat buruk ditahan, semua ditahan. Setan sedang dibelenggu, pintu neraka sedang ditutup, pintu surga sedang dibuka seluas-luasnya. Berarti momen Ramadan harusnya dijadikan momen untuk berromantis ria. Ini rumah tangga ya, berromantis ria. Yang selanjutnya, ketika Quran bicara tentang fal'ana basyirun, maka campurilah. Itu menggunakan pakai bahasa kias gitu. Ya, maka bercocok tanamlah, itu kan artinya menggunakan istilah sesuatu yang kias ya, tidak definitif. Kan kalau definitif kan langsung ya berhubungan seksual misalnya, itu kan definitif. Bahasa Quran itu bukan bahasa definitif. Bahasa Quran itu adalah bahasa yang mendidik. Apa maknanya? Ini pendidikan seksual atau mungkin apa ya dalam istilah fikih apa namanya sebutannya? Jadi ada satu pelajaran di dalam buku fikih Islam, itu pelajaran seksual anak di usia dini. Ini kan banyak sekarang pendidikan seksual di usia dini. Hati-hati kalau di sekolah-sekolah itu jangan sampai mau para orang tua ini saya ingatkan. Kalau ada pendidikan seks usia dini yang diadakan, yang kadang-kadang diadakan di sekolah, saya harap jangan diikutkan. Kenapa? Belum tentu ahli fikih, gitu ya. Kalau dia ahli fikih bisa. Kenapa? Karena pendidikan jinsiyah atau pendidikan seksual bagi anak di usia dini itu yang paling aman jalurnya adalah jalur fikih. Ini saya ingatkan, paling aman jalurnya jalur fikih. Kalau bukan jalur fikih itu akan muncul kerusakan nanti. Misalnya bahasa yang terlalu vulgar, karena mengajarkan seksual dengan bahasa vulgar itu bukan seni di dalam Islam loh, nggak ada. Dalam Islam itu semua menggunakan bahasa kias. Misalnya ada orang berzina dalam hadis itu diumpamakan seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Itu kan bahasa kias semua. Tapi lihat sekarang dengan alasan belajar belajar ilmu biologi ya, kemudian sampai tentang anatomi tubuh manusia dari atas rambut sampai kaki. Udah gitu yang ngajar perempuan cantik pula, nggak pakai hijab. Yang diajarin anak SMA, bayangkan sudah balik ya, belajar pendidikan seksual sampai anatomi tubuh, diperlihatkan bentuk tubuhnya. Itu banyak guru-guru mengeluhkan kepada saya. Saya ini begitu ngajarin itu di anak SMA, saya seperti nggak pakai baju, bayangin. Otak pornonya langsung keluar. Nah, maka ini pendidikan Ramadan ini dahsyat sekali. Tidak hanya mengajarkan rumah tangga, tapi juga mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Jangan sampai kamu menggunakan bahasa-bahasa vulgar ketika mengajarkan pendidikan seksual di anak di usia dini. Ya. Kemudian di dalam ayat ini juga terakhir kalimatnya summa atimus siyam ilal lail, ya, tetapi jangan kamu mencampuri mereka itu di luar ya, hanya mencampuri mereka di malam hari saja. Wala tubashiruhunna wa antum aqifu fil masajid, dan jangan kamu campuri mereka sedang kamu sedang beriktikaf di masjid gitu. Jangan ya. Jadi ini juga tentang hukum-hukum iktikaf di masjid. Ramadan mengajarkan keindahan dalam rumah tangga, tapi kok dikaitkan dengan iktikaf? Begini maksudnya. Istri kalau sudah masuk 10 hari terakhir, harusnya mengingatkan kepada suami, ayah, ini sudah 10 hari terakhir, jangan dunia yang dikejar terus. Masuk masjid, gitu. Masuk masjid, duduk, fokus, beribadah kepada Allah, doakan kami semua di rumah, gitu ya. Nah nanti itu keberkahannya luar biasa. Itu indah sekali ya, rumah tangga seorang muslim. Kalau segalanya dihubungkan dengan masjid, itikaf kan harus di masjid ya, nggak boleh itikaf di rumah, apalagi di mall. Nah, itu bukan itikaf namanya. Itikaf di masjid, dan masjidnya juga yang sudah dipakai sholat Jumat. Ini sepakat para ulama itu. Maka momen itikaf sebagai penutup Ramadan juga dihubungkan dengan
dengan momentum membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Kita berharap Ramadan ini yang mungkin punya banyak masalah dalam rumah tangga 11 bulan yang lalu, masuk Ramadan 1447 Hijriah ini, mudah-mudahan persoalan rumah tangganya lerai. Mudah-mudahan semakin indah, semakin romantis, semakin bahagia menjalankan hari rumah tangga. Kalau suasana kehidupan rumah tangga orang beriman itu baik, maka dia akan mudah sekali mendidik generasi. Kalau generasi dididik dengan baik, maka dia akan menjadi pahala jariah yang mengalir sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba kebaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.